Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya di video yang kedua ini, materi yang kelima ya. Kita akan melanjutkan untuk membahas pendelegasian dan ronde keperawatan. Pada capaian pembelajaran materi ini, yang pertama adalah untuk pendelegasian. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari pendelegasian. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan ya mengapa sih pendelegasian itu diperlukan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat memahami pendelegasian yang tidak efektif. Kemudian mahasiswa dapat menyebutkan pelaksanaan dari delegasi. Kemudian untuk materi ronde keperawatan, nantinya mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari ronde keperawatan, kemudian dapat menjelaskan tujuan dari ronde keperawatan, dan manfaat dari ronde keperawatan, dan yang terakhir adalah memahami langkah-langkah kegiatan ronde keperawatan. Ya, untuk yang pertama ya, pendelegasian. Nah, ya, sebelum kita masuk ke materi ya, pengertian dari pendelegasian, ini ada sebuah pertanyaan ya, mengapa sih pendelegasian itu diperlukan dalam sebuah organisasi ya? Jadi mengapa ada pendelegasian? Ada yang menjawab? Ya, jadi pendelegasian itu merupakan salah satu yang penting ya. Jadi dalam sebuah organisasi ya, dalam sebuah manajemen, keterampilan yang penting ya adalah pendelegasian. Nah, pendelegasian yang baik ini akan dapat menghemat waktu ya, kemudian juga dapat mengembangkan anggota ya, jadi anggotanya bisa berkembang, kemudian juga bisa menyiapkan calon pemimpin masa depan. Nah, pendelegasi ini juga dapat memotivasi ya tim secara keseluruhan ya. Jadi tidak diartikan sebagai menyuruh saja ya, tetapi di sini ada keterampilan ya memotivasi ya, ada keterampilan mengembangkan ya, kemudian juga keterampilan dalam melaksanakan tugas yang sudah didelegasikan ya. Jadi ini penting kita mempelajari pendelegasian. Nah, pengertian dari pendelegasian itu sendiri ya. Jadi pengertiannya adalah penyelesaian suatu pekerjaan ya melalui orang lain, kemudian dapat juga diartikan sebagai suatu pemberian suatu tugas kepada seseorang atau kelompok ya dalam menyelesaikan tujuan organisasi ya. Jadi di dalam pendelegasian ini seorang perawat ini melakukan penyelesaian ini melalui orang lain ya. Jadi diberikan suatu tugas ya kepada bisa bawahannya ya, bisa stafnya ya, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, aturan pendelegasian itu biasa dikenal dengan SMART ya. Kalau dulu kita mengenal di tujuan proses perawatan itu ada SMART ya. Nah, di dalam pendelegasian ini kita akan mengenal yang namanya SMARTER ya, SMART. Jadi ditambah E dan R ya. S-nya apa? S-nya itu adalah spesifik ya, sama seperti di tujuan proses perawatan, spesifik ya. Jadi ini pekerjaannya harus spesifik ya, jelas. Apa yang mau didelegasikan itu harus jelas ya, spesifik. Nah, kemudian yang ditugaskan juga harus betul-betul memahami apa yang ditugaskan. Nah, kemudian M-nya ya, SM ya, SMART M-nya adalah measurable ya, sama seperti di tujuan proses perawatan.
Artinya apa? Artinya bisa diukur ya, atau terukur. Nah, kemudian M, setelah M ada A ya, A. Nah, kalau A di tujuan proses perawatan itu adalah acceptable ya. Nah, kalau di sini adalah agree ya, setuju. Jadi syaratnya adalah mendapat persetujuan ya, persetujuan untuk dilakukan suatu delegasi ya, suatu perintah. Nah, agree ya. Kemudian R ya, smart. A-nya tadi agree ya, atau persetujuan, kemudian R-nya adalah realistis ya, sama seperti di tujuan proses perawatan, realistis. Jadi tujuannya harus realistis ya. Ini realistis ini sebenarnya bahasa Indonesia ya, yang serapan asing. Jadi kenyataan ya, sesuatu yang visioner itu adalah realistis. Nah, kemudian T-nya ya, smart. T-nya sama ya, time ya, time. Kalau di tujuan proses perawatan juga time ya. Time limit ya, kalau di sini time limit. Time limit itu berarti apa? Ada batas waktunya ya. Jadi kapan harus diselesaikan ya, dari mulai didelegasikan kemudian sampai harus diselesaikan itu sampai kapan. Jadi ada time limitnya, ada batas waktunya. Kemudian ada E-nya ya, tadi tambahnya adalah E dan R ya. E-nya adalah ethical ya, etis. Jadi harus etis. Yang didelegasikan ya, perintah yang harus dikerjakan itu harus etis ya, memulai etika ya. Kemudian yang terakhir adalah R. R-nya adalah recorder ya, atau dicatat ya. Jadi harus dicatat. Nah, itu adalah aturan dari pendelegasian ya. Ada smarter ini untuk memudahkan saja ya. Kemudian pengertian yang lain adalah bagian dari manajemen yang memerlukan latihan manajemen profesional yang dikembangkan untuk dapat menerima pendelegasian tanggung jawab secara struktural ya. Karena biasanya dari pendelegasian ini adalah dari atasan ke bawahan. Nah, pendelegasian terbaik ini dilakukan kepada karyawan yang telah diperdayakan ya, atau di empowerment ya, empowerment. Nah, empowerment ini terjadi ketika orang-orang ini memiliki kemampuan dan kewenangan untuk bertindak sendiri ya. Jadi sudah ada kewenangan ya, karena tadi sudah didelegasikan, maka yang menerima delegasi itu sudah mempunyai suatu kewenangan ya, kewenangan. Nah, ini bisa kemudian dijalankan ya. Itu adalah pengertian dari pendelegasian. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Perawatan ya, nomor 38 itu ada, di situ ada tertulis ya, ada tugasnya, ada delegasi, ada mandat ya. Nanti bisa dicek ya di Undang-Undang Perawatan. Jadi ketika dokter itu memerintahkan ya tindakan tindakan medis ya kepada perawat, maka di situ ada mengenal dua ya, ada apakah itu delegasi atau tindakan mandat ya, mandatoris ya. Nah, ini tentu nanti bedanya adalah di tanggung jawab ya. Jadi harus disertai dengan tanggung jawab ya. Kalau didelegasikan maka harus ada tanggung jawab ya. Kemudian mengapa ya, tadi mengapa pendelegasian ini diperlukan ya. Yang pertama ya, jadi pendelegasian ini memungkinkan manajer perawatan ini mencapai hasil yang lebih baik daripada semua kegiatan ditangani sendiri ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin bisa ditangani sendiri oleh pimpinan manajemen ya, entah itu karena sibukan atau karena waktu ya. Jadi ini bisa didelegasikan ke perawat yang lain ya. Jadi ini bisa akan memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian yang kedua, pendelegasian ini memungkinkan manajer perawat ya dapat memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas prioritas yang lebih penting ya. Jadi kalau semua kerjaan di tangan oleh sendiri, maka ini tentu akan akan bisa tidak jalan ya. Jadi
ketika itu ada yang didelegasikan ya, tugas-tugas yang apa ya, yang mungkin prioritasnya tidak lebih penting, maka itu bisa didelegasikan, sehingga nanti manajer itu akan fokus ke atau prioritas ke tugas-tugas yang lebih penting. Kemudian yang ketiga adalah agar organisasi ini bisa berjalan lebih efisien ya, jadi beban dari manajer ini ya tidak terlalu tinggi ya, sehingga akan berjalan lebih efisien ini organisasinya. Kemudian yang terakhir adalah memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang ya, bahkan dipergunakan sebagai bahan informasi untuk belajar dari kesalahan atau keberhasilan ya. Jadi di dalam pelaksanaan ya, pekerjaan ya yang sudah didelegasikan, tentu di situ ada pelajaran ya, di situ ada pengalaman ya. Ketika bawahan ini mampu mengerjakan, maka di situ akan bisa berkembang ya. Ketika misalnya tidak bisa berjalan ya, di situ tentu ada pembelajaran ya, ada pengalaman ya. Jadi ada evaluasi ya. Jadi ini mengapa pendelegasian ini diperlukan. Kemudian ketidakefektifan dalam pendelegasian. Jadi pendelegasian ini bisa berjalan ya tidak efektif ya. Yang pertama adalah yang seperti apa? Pendelegasian yang terlalu sedikit atau under delegasi ya. Jadi ada namanya apa? Pendelegasian tugas ini sangat sedikit ya. Jadi nantinya staf yang didelegasikan hanya diberikan tugas ini yang sedikit ya, terbatas, tidak terlalu jelas ya. Jadi ini akan tidak efektif ya, karena terlalu sedikit ya, sehingga tentu ada keterbatasan ya, yang didelegasi ini tidak terlalu jelas ya. Jadi itu nanti akan berjalan tidak efektif. Kemudian yang kedua adalah pendelegasian yang berlebihan ya. Kalau yang tadi adalah under delegasi ya, yang terlalu sedikit ya, tidak efektif. Kemudian yang berlebihan juga tidak efektif ya, over delegasi. Jadi pemberian delegasi berlebihan ini dapat terjadi juga nanti penyalahgunaan wewenang ya, karena terlalu berlebihan maka yang menerima delegasi ini tentu kadang tidak akan mampu ya, kemudian juga bisa menyalahgunakan wewenang. Kemudian yang ketiga adalah pendelegasian yang tidak tepat ya, atau improper delegasi ya. Jadi tidak tepat seperti apa? Nah, ini pelimpahan yang tidak tepat ini adalah kesalahan yang ditemukan dalam pemberian tugas limpahan kepada orang yang tidak tepat ya. Jadi yang diberikan delegasi ini pekerjaan tidak sesuai ya, keterampilannya tidak sesuai ya, kemudian pendidikannya tidak sesuai ya. Intinya adalah tidak tepat ya memberikan delegasi kepada orang yang diberi delegasi ya. Nah, ini juga tentu akan tidak efektif ya, delegasinya ini tidak akan berjalan ya, karena tidak mempunyai kemampuan ya dalam melakukan pekerjaan yang sudah didelegasikan ya, karena tidak tepat ya. Kemudian kapan sih ya, kapan waktu pendelegasian itu ya? Nah, ini ada tugas rutin ya, tugas rutin ini bisa dilakukan pendelegasian. Jadi ini bisa didelegasikan kepada stafnya ya. Kemudian tugas yang tidak mencukupi waktunya ya. Jadi kalau misalnya deadline-nya terlalu singkat ya, waktunya tidak cukup, maka ini bisa didelegasikan kepada stafnya ya. Jadi stafnya nanti akan menyelesaikan tugas dari manajernya. Kemudian delegasi sebaiknya tidak diberikan untuk tugas-tugas yang terlalu teknis ya, atau membutuhkan keahlian tertentu, dan tugas yang berhubungan dengan kepercayaan atau kerahasiaan institusi ini sebaiknya tidak diberikan ya. Karena apa? Karena nanti akan tidak efektif.
Kemudian peningkatan kemampuan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan staf dan tim melalui proses pembelajaran ya, karena di dalam sebuah delegasi ini tentu ada proses pembelajaran ya. Jadi peningkatan kemampuan staf ya untuk mengembangkan keilmuannya ya. Itu adalah tadi ya materi pendelegasian. Untuk selanjutnya adalah ronde keperawatan ya, ronde keperawatan. Mungkin Anda baru pernah dengar ya istilah ronde keperawatan ya. Nah, ini kita akan belajar ya ronde keperawatan. Apa sih ronde keperawatan itu? Nah, ronde keperawatan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah perawatan pasien ya, yang dilaksanakan oleh perawat. Jadi selain melibatkan pasien untuk membahas dan melaksanakan asuhan perawatan ya. Nah, kegiatan ini adalah untuk mengatasi masalah pasien ya. Jadi ketika masalahnya ini kok masalahnya susah ya, susah untuk ditangani ya, ini maka kita bisa mengadakan ronde keperawatan. Atau ketika ada masalah-masalah yang baru ya, muncul yang baru ya, ini bisa juga dipecahkan ya melalui ronde keperawatan ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menemukan cara berpikir kritis ya dan sistematis ya. Jadi di dalam sebuah ronde tentu di situ ada pemecahan masalah, maka ada kemampuan untuk berpikir kritis ya. Kemudian meningkatkan kemampuan menentukan diagnosa perawatan ya. Jadi mengembangkan analisa ya. Jadi kemampuan seorang perawat dalam menentukan diagnosa perawatan yang tepat ya. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam menilai hasil kerja ya. Jadi bisa meningkatkan kemampuan ya dalam menilai hasil yang sudah dilakukan ya. Jadi selama ini yang sudah dilakukan apa ya kepada pasien ya, perkembangannya seperti apa. Nah, kemudian meningkatkan kemampuan validasi data pasien ya. Jadi kemampuan perawat dalam melakukan pengkajian ya, validasi datanya. Kemudian juga bisa menumbuhkan pemikiran tentang tindakan perawatan yang berorientasi pada masalah pasien ya. Kemudian bisa ini ya, ini sama seperti yang di atas ya, menemukan cara berpikir secara kritis dan sistematis, tadi sudah dibahas ya. Oke ya, berikutnya manfaat dari ronde keperawatan ya. Jadi ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama adalah kebutuhan pasien ini dapat terpenuhi ya. Dengan kita melakukan ronde perawatan, maka masalahnya akan bisa terpecahkan ya. Kemudian tentu kebutuhan pasien bisa terpenuhi ya. Ini masalahnya dapat teratasi ya. Kemudian terjalinnya kerjasama antar tim ya. Ini karena di dalam ronde perawatan itu tidak sendiri, tapi ini dilakukan oleh tim. Nah, kemudian terciptanya komunitas perawatan yang profesional ya, karena di dalamnya adalah membahas suatu masalah ya. Ini tentu akan tercipta komunitas yang profesional. Kemudian perawat dapat melaksanakan model asuhan keperawatan dengan tepat dan benar ya. Ini manfaat dari ronde keperawatan. Ya, berikutnya ya. Ini adalah langkah-langkah kegiatan dari ronde keperawatan ya. Langkah-langkahnya ya, dimulai dari PP ya. PP itu apa? Kemarin sudah tahu ya. PP adalah perawat primer yang bertugas selama 24 jam ya, perawat profesional. Ini nanti menentukan pasien, menetapkan pasien ya. Pasien mana yang akan dilakukan ronde keperawatan ya. Tadi penetapan pasien ini adalah pasien-pasien yang misalnya di dalam melakukan asuhan perawatan ternyata kok tetap ya, misalnya tidak sembuh ya, tidak ada perkembangan ya, atau dilakukan pada kasus-kasus yang memang baru. Nah, ini seorang PP nanti akan menetapkan ya pasien mana yang nanti akan dilakukan ronde keperawatan. Nah, di sini dalam persiapan pasien ya, persiapan pasien itu meliputi
ada inform consent ya, inform consent ya. Jadi ada lembar persetujuan dari pasien yang akan dilakukan ronde perawatan ya, ini harus ada ya. Kemudian hasil dari pengkajian atau validasi data ya. Jadi sebelumnya tentu nih seorang PP akan melakukan pengkajian dan validasi data. Nah, ini persiapannya. Kemudian setelah itu adalah penyajian masalah ya, masalahnya apa, ini disajikan ya. Kemudian diagnosa perawatannya apa ya, kemudian data apa yang mendukung, dan bagaimana intervensi yang sudah dilakukan ya, intervensi yang sudah dilakukan seperti apa, kemudian hambatannya apa ya, hambatan yang ditemukan apa. Nah, ini akan dilakukan validasi data ya, validasi data. Nah, kemudian PP ya, konselor dan karu ini akan di situ akan melihat langsung ke pasien ya, kemudian membahas ya, tentu dengan melibatkan pasien. Nah, dan kemudian dilanjutkan di diskusi ya, ini ada diskusi ya, setelah melihat kondisinya pasien langsung, memvalidasi data langsung ke pasien, ini nanti akan dilanjutkan di diskusi ya di nurse station ya. Kemudian di sana nanti setelah dilakukan diskusi nanti akan diberikan sebuah kesimpulan ya, dan rekomendasi ya, rekomendasi dari solusi masalahnya ya, dari solusi masalah yang dihadapi oleh pasien yang dilakukan ronde keperawatan ya. Jadi ada pra-ronde ya, pra-ronde ya tadi menetapkan pasiennya ya, data-datanya ya. Jadi pra-ronde ini sebelum dilakukan ronde ya, kemudian ada pelaksanaannya ya, pelaksanaan ronde ya. Jadi tentu langsung ke pasien ya, kemudian dilakukan diskusi ya, kemudian pasca ronde ya. Jadi ada pre ya, ada pelaksanaan, ada pasca ya. Pasca itu adalah melakukan evaluasi serta revisi ya, kalau ada revisi ya, atau ada perbaikan maka dilakukan perbaikan. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi ya. Kemudian tentu di sini kalau misalnya intervensinya tidak efektif ya, maka tentu harus dibuatkan sebuah intervensi perawatan ya untuk selanjutnya. Nah, ini adalah langkah-langkah dari kegiatan ronde keperawatan ya. Saya kira itu ya untuk materi yang kelima ini ya tadi. Jadi di awal kita sudah membahas ada handover ya, kemudian kita juga sudah membahas ada pendelegasian, dan yang terakhir tadi ada ronde keperawatan. Untuk lebih lengkapnya nanti saudara ya bisa melihat video ya, melihat video di LT ya. Jadi nanti di situ ada video contoh ya, role play ya, role play dari kegiatan handover seperti apa ya, kemudian ada role play dari pendelegasian ya, kemudian ada role play dari kegiatan ronde keperawatan ya. Silakan nanti pelajari secara lengkap ya, secara tuntas yang ada di Healthy ya, dibaca ya dari awal sampai akhir ya. Saya kira cukup ya untuk materi ke-5 ini ya. Selamat belajar ya di Healthy. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.